Satu diakhiri dengan daging, Tuhan gak terima. Dua, Tuhan katakan akhiri dengan roh. Yang ketiga saudara, di dalam Yehezkiel 33 12c-nya. Ini kelompok ketiga. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya. Orang benar nih, orang yang sudah dibenarkan, percaya Tuhan, tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Artinya apa? Daging dan roh tidak bisa jadi satu. Kalau kita mau bicara ajaran tentang gereja, ya kalau kita bicara perkara di atas, bicara sorga, itu arah kita. Jangan lagi mengarahkan orang kepada dunia, mencintai dunia. Karena Tuhan katakan, musuh Tuhan adalah orang-orang yang mencintai dunia. Tuhan gak cari musuh, tapi kalau dia mencintai dunia, dia sedang menjadikan dirinya musuh Tuhan. Kita lihat di ayat di bawahnya, akan menerangkan. Karena aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, kamu pasti selamat karena kamu sudah dibenarkan. Tetapi kontras. Kalau ada kata tetapi, saudara, artinya ada sesuatu yang berbalik kontras. Ia mengandalkan kebenarannya. Dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan. Dan ia harus loh, mati dalam kecurangannya dan perbuatannya. Orang gak bisa hidup di dalam kebenaran sekaligus berbuat curang. Dia tidak bisa mengandalkan kebenarannya sekaligus berbuat curang. Apa saudara maksudnya? Saya orang benar, saya harusnya hidup dalam kebenaran, tapi saya gunakan kebenaran ini untuk berbuat curang. Saya pakai ayat firman Tuhan saudara, untuk saudara supaya kasih persembahan yang banyak. Sebetulnya saya memperkaya diri. Itu namanya kita menggunakan kebenaran untuk kecurangan. Saya menggunakan karunia saya untuk mengobarkan karunia saya supaya orang terkesima dengan saya. Saya menyembuhkan orang, saudara, membawa orang itu kepada saya, bukan kepada Tuhan. Memang mengatasnamakan Tuhan, tapi kita bisa lihat dari buahnya. Makanya Tuhan katakan, hari terakhir aku gak kenal kamu. Hari terakhir aku gak kenal kamu. Jadi ajaran itu penting, saudara. Ajaran itu penting. Karena kita lihat dulu penyebabnya. Kenapa orang bisa kecampur? Harusnya enggak. Daging dan roh itu enggak bisa satu. Seperti air dan minyak. Enggak bisa satu. Meskipun minyak di dalam air, tapi dia tetap minyak. Enggak bisa jadi satu. Saudara dan saya memang tetap ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia. Sehingga saudara, kalau orang sudah percaya Tuhan, sudah pola pikirnya berubah, ajarannya juga harus berubah, hidupnya juga harus berubah. Kita lihat dulu di dalam 2 Timotius 4. Kenapa yang terjadi saudara, orang bisa tercampur benar dan kebenaran tetapi bisa berbuat curang. Ini, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku, kata Paulus nih kepada Timotius, sebagai contoh ajaran yang sehat. Artinya ada yang gak sehat. Dan lakukanlah itu di dalam iman dan kasihmu dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah. Harta yang indah itu apa sih? Ajaran sehat itu. Kalau saudara pernah ingat perumpamaan tentang harta yang terpendam, itu adalah harta yang terindah, kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu juga bicara tentang ajaran yang sehat, harta yang indah. Jadi kalau saudara mengatakan kerajaan sorga, betul nanti kita akan terima. Tapi waktu kita di dunia ini, ajaran dari sorga lah, ajaran yang sehat lah, itu yang terindah. Kalau ini kita pahami luar biasa Bapak Ibu. Pelihara harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kamu. 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Di mana? Bukan di luar. Di luar kita sudah tahu nggak sehat. Di dalam saudara orang sudah nggak bisa terima ajaran sehat. Tetapi kontras lagi,
Mereka akan mengumpulkan guru-guru, pengajar-pengajar, pengkhotbah menurut kehendaknya. Untuk apa? Memuaskan keinginan telinganya. Saya suka dengarnya yang ini, Pak. Saudara, kata memuaskan keinginan dan ajaran muluk-muluk yang ditulis di dalam Alkitab, itu di dalam terjemahan asli ditulisnya Kristos. Ajaran Kristus itu Kristus. Kristologi, tapi ini kristologi. Beda di I sama E-nya tok. Makanya ajaran yang tidak sehat itu bukan dari luar, tapi bisa terjadi dari dalam. Yang gak esensi diajarin, soal baptisan harus begini. Yang gak esensi, yang relatif, saudara, boleh percik, boleh ini, kita gak pusing. Mau selam, mau terbaring, silakan, kondisinya bagaimana. Kalau nggak memungkinkan, percik juga sah. Karena itu bukan esensi. Esensinya apa, Pak? Firman Tuhan jelas mengatakan di dalam 1 Petrus. Waktu kamu dibaptis, kamu dimohonkan hati nurani. Yang selama hati nurani kita terbungkus oleh kejahatan dan dosa. Itu yang dibaptis, itu esensi. Hatinya yang dirubah. Bukan cara baptisnya. Sehingga itu, saudara, ajaran gereja yang memecah gereja-gereja karismatik dengan Protestan, Katolik dengan yang lainnya. Tapi kalau kita kembali kepada ajaran Yesus, itu menyatukan, merekat, bukan memecah. Saudara, kalau lebih teliti, lebih dewasa, lebih bijaksana, lihat, kita bisa bandingkan mana yang sehat, mana yang seperti ini. Bahasa roh, saudara lihat. Bahasa roh keharusan? Tidak. Kita karismatik Pantekosta, saudara tahu kita juga semua berbahasa roh. Tapi firman Tuhan itu gak bisa dibantah dan dilawan. Tidak ada satu ayat pun, dalil pun yang mengatakan kalau kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, kamu harus bahasa roh. Cari. Gak ada. Tapi karunia bahasa roh ada. Paulus pernah ngomong begini, aku bersyukur kepada Allah, aku lebih daripada kalian berbahasa roh. Artinya bahasa roh itu bukan sesat ya, bisa tersesat betul. Orang yang tidak punya bahasa roh atau dari aliran lain, jangan menyesatkan juga karismatik. Mengatakan bahasa roh itu sesat. Setelah zamannya Rasul 12 itu tidak ada lagi bahasa roh. Ini Paulus bukan 12 Rasul. Dia mengatakan di dalam 1 Korintus 14 ayat 18, 19. Aku bersyukur kepada Allah. Aku lebih daripada kalian. Lebih di sana apa? Lebih lama bahasa rohnya. Lebih duluan dapat bahasa rohnya. Mungkin kalau bilang ada tingkatan dia lebih baik bahasa rohnya. Mungkin seperti itu. Yang pasti dia lebih. Tapi dia katakan apa? Kalau aku di dalam pertemuan ibadah besar seperti ini. Aku lebih baik ngomong 5 kata. Yang dimengerti. Bapak tolong besok jangan berbuat seperti itu lagi ya. Itu lebih mengerti. Itu lebih bermanfaat. Jikalau engkau berbahasa roh, lebih baik bernubuat. Nubuat apa? Ngajar. Bukan lubuat. Nubuat itu ngajar. Dimengerti. Supaya apa? Supaya jemaat dibangun. Jadi yang bukan mutlak, jangan dimutlakan. Itu kita ada, saudara, bahasa roh. Sehingga, boleh gak Pak saya dalam ibadah bahasa roh? Ada, kita ibadah bahasa roh. Pak Fengki bahasa roh, kita bahasa roh, semua bahasa roh. Tapi kita tidak pernah menganjurkan kepada jemaat, engkau mengejar bahasa roh. Kita tidak pernah menganjurkan ke jemaat, maju ke depan, siapa yang mau terima bahasa roh, kita tiup. Gitu saudara, kayak kungfu saudara. Dia pakai ayat apa? Karena waktu Allah menciptakan manusia, dia memberikan rohnya. Dipikir arah ada paru-paru saudara. Gitu. Ini yang terjadi. Saya tutup aja. Bapak Ibu begini. Kenapa saya mengatakan ini begitu penting? Karena selain saya ketemu dengan anak muda tadi, saya ketemu satu bapak yang umurnya sekitar 60-an. Cukup ada, mohon maaf saya sampaikan ini supaya kita jadi tahu. Hartanya saudara 7-10 turunan gak habis.
Tapi yang ironi begini, dia ngobrol, dia sempat di gereja kita juga sempat pindah-pindah karena sering suruh keluar kota. Awalnya rajin, mulai mundur, mulai berbalik. Setahun cuma 4 kali hari besar doang. Sekarang setahun pun gak ada sekali, saudara. Mulai mundur imannya. Waktu saya ketemu dia terakhir itu sudah 90 kilo lebih. Sekarang waktu kita ketemu dia tinggal 70. Saya tidak bicara soal penyakitnya. Penyakit itu terlalu kecil. Semua orang bisa sakit. Semua orang bisa miskin. Semua orang bisa bangkrut. Bukan itu maksud saya. Tapi waktu di tengah-tengah kita ngobrol, saya cuma pesan gini, Pak, udah doa selesai ya. Pak, ingat kalau ada waktu sempat luang, datang ke gereja lagi, Pak. Dilihat-lihat. Gereja ditengokin lagi. Aduh, Pak, saya baru berpikir pengen pindah agama. Bayangin, saudara. Cilaka, saya bilang. Waktu dia ngomong begitu, hati saya hancur. Sedikit marah juga. Marah kepada diri sendiri. Memang dia udah bertahun-tahun gak ke gereja, 3-4 tahun, saudara. Gue udah gak di kita, cuman anaknya aja. Rupanya kenapa? Saya bilang, kenapa, Pak, kalau boleh tahu alasannya? Karena saya banyak ditipu sama orang Kristen. Bayangin. Ini yang tadi dikatakan kebenaran dan itu tidak boleh campur. Nanti saudara yang terjadi jadi batu sandungan. Pak, mohon maaf ya. Bapak jangan lihat oknum. Iya, Pak, tapi memang banyak orang Kristen yang nipu saya. Memang ada agama yang lain tapi yang banyak Kristen. Pak, jangan lihat oknum. Jangan mengeneralisir satu orang untuk semua orang. Ada juga Kristen yang baik. Kebetulan Bapak ketemu dan berkawan banyak dengan orang Kristen karena Bapak orang Kristen. Coba Bapak lihat, mohon maaf, di negara kita banyak mayoritas apa? Agama I. Pasti akan ketemu banyak orang yang agama I yang rusak. Tapi kalau Bapak pergi ke Amerika, agama Kristen yang banyak, di situ banyak orang Kristen yang hidupnya nggak betul. Jadi maksud saya bukan menyalahkan agamanya, tapi kita harus lebih bijaksana. Dan Bapak juga harus tahu, dia juga ditipu sama pendeta, saudara. Kenapa pendeta bisa terjadi tipu menipu? Karena pendeta masih diizinkan kerja. Tapi kalau agama lain, saudara, agama B, hanya bertapa, hanya pergi ke tempat-tempat yang memang sudah gak kerja, godaannya gak ada. Tapi kalau kita pendeta masih bisa kerja, jual kursi harga 200.000, pendeta untungnya gede-gede. Jadi masalah. Padahal lu suka lu beli, lu gak suka jangan beli. Lebih banyak godaannya. Tapi kita lihat Yesus turun ke dunia ini, saudara, masuk di tengah-tengah orang berdosa. Tapi dia tidak berdosa, katakan amin. Jadi jangan lihat oknum, Bapak. Lihat kitabnya. Kalau kitab yang sana, saudara pelajari kitabnya. Kitabnya pelajari lagi. Kitabnya orang Kristen pelajari. Lihat tokohnya. Tokoh di Kristen siapa? Yesus, lihat Yesusnya. Apa yang diajarkan, bagaimana hidupnya, dari mana asalnya. Baru kita bisa ketemu mana yang benar, mana yang salah. Lihat yang sana, ngajarin bagaimana. Orang sudah nikah bagaimana, orang hidup bagaimana, orang kerja bagaimana, ajarinya bagaimana. Baru kita bisa ketemu. Iya, Pak, tapi saya juga lihat di situ banyak amal, banyak bagus, baik sama orang. Nah, ini yang saya mau coba katakan. Pak, baik itu belum tentu benar. Kok bisa? Apakah di dalam kekristenan itu tidak mengajarkan yang baik? Kekristenan mengajarkan kebenaran. Pasti buat baik. Saya kasih contoh ya. Ada orang mengatakan dosa 1 ton bisa dihapus dengan kebaikan 1 ton plus 1 kilo. Tujuannya supaya orang buat baik. Agama dibuat itu supaya orang bisa jadi baik. Betul, semua agama mengajarkan baik. Tapi kebenaran lain. Seumpama saya seorang bandar narkoba. Saya seorang bandar judi. Karena saya sudah berbuat dosa, sehingga saya amal untuk ngapus dosa saya. Baik nggak saya? Baik, Pak. Kan jadi baik orangnya. Tunggu dulu. Itu mengajarkan orang jadi jahat. Loh, kok bisa? Pak,
Kalau kita bisa ngapus dosa kita dengan berbuat baik, besok-besok saya nggak akan bertobat jadi bandar judi. Saya akan buat bandar judi saya lebih besar. Saya akan terus berbuat jual narkoba lebih besar. Toh saya bisa sumbang orang dan ngapus dosa saya. Jadi tidak mengajarkan saya jadi baik, justru makin jahat. Itu kebenaran. Makanya Yesus ngajarkan orangnya. Bukan soal kita mau kasih berapa, tapi hidupmu persembahkan kepada Tuhan. Itulah persembahanmu yang sejati. Itulah persembahanmu yang berkenan kepada Tuhan.